Oke, recording. Nah, maksudnya ini kira ngomong. Shh. Kok kalau ngomong Diam, gue lagi nge-record, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan diri, nama saya Muhammad Asraf Kautsar dengan NIM 1244905 dan rekan saya yaitu Faris. Silakan, Riz. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan Al-Farisi dengan NIM 124490026. Oke, di sini kami akan mengerjakan soal ataupun kasus 8, di mana di kasus ini sebentar. Geser lagi, Sob. Oke, Nah, kita lihat ada konsumsi daya sistem otomasi sebelum dan sesudah optimal algoritma otomasi industri. Sebuah sistem kontrol otomatis pada lini produksi diketahui mengkonsumsi daya listrik yang cukup tinggi. Tim peneliti mengembangkan algoritma kontrol baru yang diklaim lebih efisien. Pengukuran dilakukan terhadap konsumsi daya sistem sebelum mahasiswa diminta menganalisis apakah optimasi algoritma benar-benar memberikan penurunan konsumsi daya yang signifikan secara statistik. Oke, di sini kita akan mengolah data-data yang sudah ada, di mana pertama kita akan menentukan ini data apa. Setelah itu kita akan menentukan hipotesis. Setelah itu kita akan mengerjakan perhitungannya. Untuk hipotesis, pertama kita ada H0, di mana H0 ini tidak terdapat perbedaan signifikan antara konsumsi daya sebelum dan sesudah optimasi algoritma. Dan H1-nya itu terdapat penurunan signifikan pada konsumsi daya setelah penerapan dan algoritma. Perlu diketahui bahwa data ini merupakan paired test, dan setelah itu kita akan lanjut ke perhitungannya, di mana perhitungannya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Faris, Maulana Hasan Al-Faris. Silakan. Oke, jadi di sini kita mengolah data ini dengan metode paired sample test, yang dimana kita mencari selisih terlebih dahulu. Coba digeser, Sob, di bagian selisihnya ini, yang bagian dikurang-kurang nih. Selisih ya? Ya, yang dikurang-kurang. Ini. Nah, di sini untuk mencari selisih kita kurangkan saja dengan data. Yang pertama kita dapat 0,7, yang kedua 0,2, setelah itu 1,5, 1,1, Listriknya nggak bisa diganggu ini, Bang. 0,3, 0,8, 0,5, 1,2, 0,3, dan 0,7. Setelah itu, setelah kita mendapat nilai selisih, kita melakukan perhitungan manual, yaitu kita mencari selisih rata-rata dari selisih dengan rumus seperti ini. Dan ketika dimasukkan nilai variabelnya, yaitu 7,3 dan 10, kita mendapatkan nilai rata-rata yaitu 0,73. Setelah itu lanjut standar deviasi selisih dengan rumus seperti ini, dan kita mendapatkan hasil 0,428. Setelah itu lanjut kita mencari standar error dengan rumus seperti itu. Setelah itu kita mendapatkan hasil 0,136. Setelah itu kita mencari nilai T hitung. Ke bawah lagi, Sob. Nyari T hitung, Sob. Lanjut. Di mana? Ke bawah dikit. Nah, setelah itu kita mencari nilai T hitung, yang dimana rumus seperti berikut. Setelah itu kita mendapatkan hasil 5,374. Setelah itu kita mencari derajat kebebasan dan T tabel. Untuk derajat kebebasan DF itu rumusnya N dikurang 1, yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9. Dan untuk kesimpulan dari T hitung, bahwasanya 5,374 itu lebih besar dari T tabel. T tabel itu sendiri
2,262, maka untuk kesimpulannya K0 ditolak. Serot, udah lanjut. Sebentar aja. Setelah itu coba ini SPSS. Nah, yang bagian ini pilot sample test. Nah, di sini nilainya sudah sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan secara manual tadi. Di rata-rata standar deviasi, standar error, T-tabel, dan derajat kebebasan. Lanjut, Sob, lu jelasin yang ada di PDF. Oke, kita akan lanjut ke gimana. Ini merupakan data-data yang ada di pada soal atau kasus. Untuk metode analisis seperti yang dikatakan oleh Farid tadi, kita menggunakan virus sample t-test, dan selanjutnya itu langkah-langkah SPSS, di mana kami menggunakan SPSS untuk membuktikan apakah perhitungan kami benar atau tidak. Sebelumnya juga sudah dibuktikan oleh saudara Faris, di mana kami mendapatkan standar rata-rata, standar deviasi, standar errornya, T-nya, dan DF-nya itu 9. Itu sama dengan data yang ada di SPSS. Setelah itu kami mendapatkan seperti yang bisa dilihat di kesimpulan di sini, bahwa nilai T hitung yang kita dapatkan yaitu 5,374 dan T tabel itu 2,262. Bisa kita lihat dari data distribusi normal, karena 5,374 itu lebih besar daripada T tabel dan itu berada di area ekstrim, maka kita menolak H0, yang dimana H0-nya itu berbunyi tidak terdapat perbedaan signifikan antara konsumsi daya sebelum dan sesudah optimasi algoritma. Ini ditolak dan kita menerima H1, di mana terdapat penurunan signifikan pada konsumsi daya setelah penerapan algoritma. Dan bisa kita jawab di tugas kita. Mahasiswa diminta menganalisis apakah optimasi algoritma benar-benar memberikan penurunan konsumsi daya yang signifikan secara statistik. Dan jawaban yang bisa kami simpulkan yakni terdapat penurunan signifikan pada konsumsi daya setelah penerapan algoritma. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Rif, lu nggak on cam ya? On cam. On cam. Stop preset. Nah, di sini saudara Faris. Gimana? Penutupan, Riz. Oke, jadi sekian dari presentasi dari kelompok 8. Terima kasih untuk Saudara Asraf atas penjelasannya. Mungkin segini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya ketika dalam pemaparan atau penjelasan ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat malam, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Faris.